selamat datang kembali di Jagongan sahabat JDV. Kali ini saya lagi jalan-jalan ke daerah Jalan Magelang untuk menemui seorang dosen bahasa Inggris yang ngajarnya tidak hanya di kelas tapi juga di Twitter. Selamat datang Miss Karlina Kuning. Yes, halo. Aku Karlina Kuning. Nama aslinya memang Karlina Kuning? Enggak. Nama asliku Karlina Denistia, masa saya di akta namanya Karlina Kuning ya? Tapi memang nama akun Twitternya atau lebih dikenal dengan Karlina Kuning? Iya, jadi akun Twitterku tuh @karlinakuning, soalnya aku suka warna kuning. Alasannya, satu-satu alasannya itu? Emailnya juga ada kuning-kuningnya gitu? Ada, emailku karlinacintakuning@yahoo.com. Bahasa Inggrisnya ada juga ya? Ada Karlina loves yellow @yahoo.com. Tapi love-nya pakai S. Soalnya subjeknya Karlina. Baiklah. Tuh udah kelihatan ya kompetensinya di bidang bahasa Inggris. Sahabat JDV, Karlina ini adalah seorang dosen yang juga mempunyai rubrik tetap di Twitternya untuk mengajarkan bahasa Inggris setiap minggu dengan hashtag Easy English. Iya, benar. Itu dimulai dari tahun berapa? Easy English itu udah ada dari tahun 2010. 4 tahun? Iya, di jadi Twitter? Udah ada sejak followerku 0. Wow. Enggak lah. Itu udah ada sejak followerku tuh 300-an gitu. Dan 300. durasinya sekitar dulu itu durasinya tuh sekitar 1 jam sampai 1,5 jam dengan hari semena-mena, tergantung aku moodnya tuh kapan. Jadi kamu tuh bisa cek deh timelinenya @karlinakuning. Setiap Jumat malam itu pasti selalu ada tagar Easy English, dimana kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah, awalnya kenapa niat gitu untuk membuat Easy English? Atau memang aslinya nggak niat tapi akhirnya diniatin, atau dari awal sudah diniatin? Dari awal itu cuman pengen bagi-bagi ilmu aja. Karena sebenarnya ya Din ya, kalau kamu berbagi ilmu tuh nggak pernah akan ada yang berkurang gitu. Karena semuanya tuh kamu kasih gratis. Orang ilmu yang kamu dapetin juga kan gratis kan ya sebenarnya gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya temanku nanya tentang bahasa Inggris. Terus habis itu aku jawab. Aku mikir-mikir, daripada aku cuma mention ke orang ini aja, satu orang saja yang dapat manfaatnya, kenapa enggak aku bikin pertanyaan itu tuh jadi serial full tweet gitu. Jadi ada 300 orang yang tahu, walaupun yang nanya tuh cuma satu orang gitu kan. Dari situ aku berinisiatif untuk bikin tagar supaya gampang nyarinya. Tadinya disuruh bikin akun Twitter @easyenglish gitu, cuman ternyata udah ada. Dan waktu itu dia juga kayaknya sih sempat mention gitu, hey kamu kok pakai nama Easy English, cuman for the benefit sebenarnya itu justru menaikkan namanya dia. Jadi tapi akhirnya sampai sekarang selama 4 tahun ini aku bertahan dengan tagar Easy English dengan tujuan supaya lebih banyak orang yang berpendapat bahwa bahasa Inggris itu mudah. Gitu. Jadi menghilangkan kesan bahwa sulit nih dan memang harus dipelajari secara formal gitu ya. Bahkan lewat Twitter aja sekarang rutin ya, setiap Jumat malam jam 9. Ada nggak rasa kadang-kadang tuh males atau materinya habis atau apa? Materi itu kadang-kadang diulang-ulang, to tell you the truth ya. Cuman pasti ada yang baru, entah joke-nya yang baru atau contohnya yang baru gitu tuh. Ada kemungkinan materi untuk diulang karena ternyata menggunakan materi dalam cara yang fun dan menyenangkan itu tuh materinya harus dipilih-pilih. Nggak semua materi itu bisa. Gitu. Kalau masalah malas masuk kelas itu kalau tanggal merah, alhamdulillah kelasnya juga libur. Jadi aku juga bisa liburan, benar. Dan aku mencoba untuk nge-prevent itu. Aku nggak pernah males ya untuk berbagi itu sama sekali, karena itu passionku. Aku merasa bahwa males itu berarti membuktikan bahwa berbagi itu bukan passionku. Karena ketika kita melakukan sebuah passion, kita akan punya joy dan enjoyment dan excitement tersendiri gitu ketika melakukan itu. Gitu. Jadi ada energi gitu ya untuk melakukannya setiap minggu secara rutin. Jadi aku nggak pernah males. Semales-malesnya aku tuh paling aku jadwal kok. Jadi aku bikin schedule tweet. Tapi ya tetap aja sebenarnya kan waktu schedule kan niat ya. Betul. Gitu. Minimal jadi, sudah ada kemauan yang kuat gitu kan.
Oke, dan pembawaannya pun tidak kaku ya. Iya. Harus diselingi joke, diselingi hal-hal yang mudah untuk diterima gitu. Bener, kayak misalnya nih, aku baru jelasin present tense, past tense, sama future tense. Ini yang paling sering aku pakai. Kalau present tense itu kamu ngejelasin pacar kamu. Kalau future tense itu ngejelasin gebetan kamu, gitu kan. Kalau past tense ya mantan. Itu misalnya. Jadi aku samain aja gitu. Verb 2 itu verb mantan gitu. Verb future tense tuh ya verb masa depan, suami, gebetan gitu. Verb yang sekarang tuh yang pacar gitu. Dengan seperti itu, apalagi dengan karakter pengguna Twitter yang memang mayoritas anak muda, itu jauh lebih mudah untuk dimengerti. Iya. Dan alhamdulillah tanggapannya tuh positif kok. Banyak yang nge-chirp story terus Dengan sukarela ya. Iya, dan bahkan ada yang akhirnya tuh membuatkan video gitu. Dan itu dari follower aku yang aku tuh juga bahkan tuh enggak kenal siapa itu Eri Arum. Sekarang aku udah kenal karena akhirnya tuh dia pertama dari isi English Tagar nih. Terus habis itu masuk ke isi English jadi buku, terus masuk jadi program di radio. Terus si Eria Arum ini yang bikin video, dia itu mengcombine isi English di timeline dengan isi English siaran. Jadi dia tuh ngerekam waktu aku siaran. Wow. Iya. Terus habis itu dia bikinin videonya. Langsung aja aku ajak untuk bikin kolaborasi sekalian ya. Jadi kamu bisa cek kok di YouTube Tagar isi English tuh udah ada sekitar 8 episode. Wow. Jadi memang perjalanan isi English ini dari 4 tahun ini akhirnya banyak ya, ada program radio. Iya. Dan dulu sempat 1 jam full gitu, sekarang tayangnya semena-mena. Setiap hari malahan. Iya, semena-mena tapi setiap hari. Sewaktu-waktu tapi setiap hari ya. Berulang-ulang terus malahan. Malah jadi semakin terkenal. Biasanya nyebut nama Karlina Kuning cuma seminggu sekali. Betul. Sekarang jadi setiap hari. Setiap hari. Selain radio, akhirnya dari sesuatu yang sangat sederhana ini bisa jadi buku. 2 pula. Iya. Wow. Ya, menurutku itu adalah hasil dari berbagi dan passion kita. Karena ketika we love what we do and we do what we love, orang lain tuh akan merasakan ambience-nya gitu. Jadi ketika aku tuh konsisten untuk melakukan isi English ini, alhamdulillah ada pihak dari Gagas Media yang menghubungi aku untuk membukukan kumpulan tweetku. Jadi bukan Karina sendiri yang mengejarnya, tapi hasil dari tweet setiap minggunya itu akhirnya menghasilkan respon dari para penerbit. Iya, karena sebenarnya aku tuh nggak kebayang sama sekali bahwa aku akan menjadi seorang penulis gitu. Dan buku pertamaku tuh isi English gitu. Bisa didapat di Milk Bar dan Suara Gama. Bisa juga didapatkan di toko-toko buku terdekat. Dan akhirnya beberapa tahun, 2 tahun atau 1 tahun kemudian kalau nggak salah, ada penerbit lain Bentang Pustaka yang mengajak aku untuk menulis buku lagi gitu, karena mereka merasa bahwa karya populer belajar bahasa Inggris ini tuh something which is innovative and creative. Jadi aku akhirnya sekarang bikin buku kedua dengan tagar English. Jadi N English sama G-nya kebalik. Iya, English tapi N sama G-nya tuh kebalik karena ngebahas common mistake. Dan itu dapat materinya juga dari Twitter. Wow. Jadi nggak nyangka sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana memanfaatkan sosial media bisa bermanfaat dan akhirnya berkembang ya. Sampai ada YouTube-nya juga. Apa rencana kedepannya dari isi English? Untuk isi English ini aku tidak akan pernah berhenti untuk berbagi melalui Twitter ini, pastinya gitu. Entah apa yang nanti akan ada di depan gitu, cuman yang aku percaya adalah bahwa sesuatu yang kita jalankan dengan persistence, consistent, and passion pasti akan bersambut baik gitu. Sebaik-baiknya di akhirat nanti jadi amal jariah. Iya kan? Luar biasa. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Karina sendiri nih, pasti nge-tweetnya itu kan ada waktunya sendiri itu. Nah, sisanya ngapain aja? Kesibukan saat ini ngapain aja? Welcome to my cafe. Ini adalah cafe baruku, Milk Bar. Itu nanti bisa di syuting. Logonya ada di situ. Karena aku suka nongkrong, Din. Aku suka nongkrong, bener-bener suka nongkrong gitu. Jadi kenapa enggak aku bikin tempat nongkrong aku sendiri gitu. Yang standarnya adalah tempat nongkrongku gitu. Jadi ya udah aku membuat Milk Bar ini bersama dengan 2 orang teman lainnya, Tika Yusuf dan Astri Widianari. Itu ownernya Pancake Company. Kalau Tika Yusuf itu yang
sering menyapa kita lewat radio Suara Gama itulah ya gitu. Terus habis itu aku juga masih ngajar di Sanata Dharma sama di UGM. Gitu. Dan masih menulis. Dan masih bermimpi untuk bisa S3. Amin. Amin. Ya, amin. Amin. Mahasiswanya ngikutin nggak? Mahasiswa yang di kelas beneran, apakah ikutin isi English juga setiap minggu? Ada yang ngikutin, ada yang stalking. Karena di situ enaknya Twitter ya sebenarnya. We do not have time and place boundary. Jadi nggak ada batas waktu, nggak ada batas tempat. Kamu mau di Jogja, kamu mau di Jakarta, kamu mau di Papua. Kasihan loh waktu itu tuh bahkan ada yang nunggu sampai jam 11 waktu Papua loh. Wow. Iya beneran dia nge-tweet ke aku, Kak mau baju jadi jam 7 biar di sini tuh jam 9 isi Inggrisnya gitu. Aku tuh yang wow, that's touching gitu kan. Mau di Papua, mau di Sumatera, mau dimanapun kamu bisa akses isi English. Mau cuman lurking, mau berpartisipasi atau kamu juga mau malam, siang, sama gebetan, sama mantan dan gebetan itu juga bisa gitu. Jadi aku tuh sebenarnya untuk isi English ini tidak membatasi siapapun penikmatnya gitu. Yang pasti aku percaya bahwa semua orang yang ingin belajar itu pasti akan menemukan caranya sendiri. Wow. Luar biasa ya. Ibu yang satu ini luar biasa cerewet. Hostnya ketuker. Jadi banyak sekali inspirasi yang sudah dilakukan oleh Karina Kuning. Semoga pemanfaatan media sosial yang baik ini juga bisa diterapkan oleh semua orang. Sebenarnya bisa berbagi hal baik ya. Benar. Sebenarnya kenapa aku memilih media Twitter? Karena itu simple, penjelasannya cuma 160 karakter. Dan aku bisa menjelaskan itu dalam 160 karakter. Itu challenge tersendiri buat aku. Itu akan berbeda dengan ketika aku buka blog, ketika aku menjelaskan dengan video YouTube lecture, itu akan berbeda challenge-nya gitu. Jadi I take this challenge and alhamdulillah you enjoy it gitu. Nice. Menyenangkan sekali obrolan saya bersama Miss Karina Kuning kali ini, sahabat JDV, luar biasa. Semoga sahabat JDV yang sedang menonton juga terinspirasi untuk bisa melakukan banyak hal dengan pemanfaatan media sosial yang baik agar bisa bermanfaat bagi sesama. Untuk yang juga aku mau tuh kayak Miss Karina, apa yang bisa Miss Karina sampaikan? Apa ya? Yang pasti kalau kamu punya niat, jangan cuma niat, take action gitu. Kalau kamu pengen bisa memanfaatkan media Twitter, langsung aja manfaatin. Tuh nggak usah yang aku pengen nih 10 tahun kemudian, aku masih pengen nih 20 tahun kemudian, gimana ya caranya gitu. Nggak usah langsung gitu. Aku pengen nih gitu. Terus habis itu ya udah aku bisa melakukan apa? Let's just do that. Mulai aja. Masalah dicela, masalah trial and error, masalah males mungkin ya kan, masalah inconsistent itu nanti dihadapinnya nanti. Nggak usah mikir panjang. Kalau kamu mau melakukan sesuatu dan memanfaatkan media sosial itu sebaik mungkin, just take action. Itu dia sahabat JDV. Jadi mulailah dari sekarang untuk bisa melakukan perubahan agar bisa bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih banyak. Sama-sama. Miss Karina Kuning. Yes. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Telkom JDV, Twitter kita Telkom_JDV, Facebook Jogja Digital Valley, dan website jogjadigitalvalley.com. Saya Ini Rahmana dan kerabat kerja yang bertugas, Saga Iklan Negara dan Afid Ustin mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di episode Jagongan selanjutnya. Sampai ketemu.